Assalamualaikum, salam mancing lover semua. Kembali lagi El Rafa Channel hadir untuk membantu teman-teman dalam meracik umpan harian dan lomba ikan mas. Untuk kali ini kita mau membuat umpan putih kukusan teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat umpan putih teman-teman. Biasanya umpan putih itu terdiri dari telur, putih telur, terus santan kara, dan susu. Itu utamanya teman-teman. Untuk penambahannya itu bisa kalian tambahkan dengan target apa ini, Wisman, Abah, atau target. Nah, untuk amisannya kalian bisa pakai dengan deho. Jadi cara pembuatan umpan putih itu hampir semuanya relatif sama. Oke, gimana caranya membuat umpan putih? Ayo kita langsung aja. Yang pertama-tama kita harus gunakan putih telur teman-teman. Putih telur. Nah, ini yang dinamakan umpan putih, ya harus pakai putih telur. Dan nggak harus putih telur juga sih, bisa dipakai kuningnya juga bisa. Kalau kita mau bikin umpan kuning. Nah, ini tutorial untuk membuat umpan putih. Kita untuk fungsi dari putih telur ini sebenarnya itu untuk mengikat umpan kita teman-teman, supaya umpan kita nggak cepat luruh. Jadi kita memang harus menggunakan putih telur. Kalau ditanya bagusan mana putih telur ayam dengan putih telur bebek, ya pasti putih telur bebek teman-teman, karena dia lebih lekat dia. Jadi memang kalau teman-teman punya dana beli ya mendingan pakai telur bebek. Oke, kita hancurkan dulu. Jadi bahan utama untuk membuat umpan putih itu ya ada 3, putih telur, susu, dan kara. Nah, untuk tambahannya itu ya bisa bermacam-macam. Nah, lalu kedua kita masukkan karanya teman-teman. Nah, penggunaan kara ini juga kalian harus bisa memprediksi. Jadi sepengetahuan saya kalau empang dengan kondisi air hijau pekat itu biasanya karanya itu 1 teman-teman, karanya 1. Tapi kalau misalnya dia empangnya hijau bening, pemakaiannya jangan banyak-banyak, paling sekitar 2 sendok gitu untuk memakan kara. Nah, kalau untuk umpan dadakan, kalau harus pakai karanya itu kalian kukus dulu, rebus dulu sampai dia matang gitu. Karena kalau langsung dicampurkan ke umpan utama dengan bahan kara itu biasanya cepat basi teman-teman, karena kan dia santan. Nah, setelah kara kita masukkan susu teman-teman. Susu ini nggak harus 1+. Kalau saya sih memang biasanya pakai 1+ untuk lomba atau untuk harian, karena ya hasilnya lebih bagus. Kalau untuk susu itu kita pakai 1 bungkus teman-teman. Kalau untuk susu kita pakai 1 bungkus. 1 bungkus itu setara dengan 3 sendok. 3 sendok ya.
Kalau untuk pemakaian telurnya itu bisa kita pakai 2 butir atau 3 butir, tergantung dari banyaknya porsi umpan kita. Kita campur rata. Jadi kita sekalian belajar fungsi-fungsi umpan, fungsi-fungsi bahan dasar dari pembuatan umpan putih, teman-teman. Setelah tercampur rata, kita campurkan bahan tambahan seperti keju, teman-teman. Bahan tambahan seperti keju ya. Nah, pemakaian keju ini juga tergantung kebiasaan juga di empang itu, di empang kalian teman-teman tuju. Ada dia pemakaian kejunya nggak terlalu banyak, ada juga dia satu blok itu yang craft yang rencengan, itu juga nggak apa-apa. Ini fungsinya untuk menambah gurih umpan kita gitu. Jadi ikan lahap makannya. Terkadang malah banyak pemancing menggunakan biskuit seperti biskuit klik. Nah, itu bisa biskuit klik. Setelah kita tambahkan ini keju, kita hancurkan, teman-teman. Kita hancurkan sebentar. Setelah tercampur rata, sebenarnya sih untuk pengadukan kita harusnya lebih bagus pakai blender. Nah, pakai blender. Kenapa pakai blender? Karena dengan pakai blender itu semua bahan pasti tercampur rata, homogen, teman-teman. Keuntungannya kita juga nggak terlalu capek. Gitu. Setelah tercampur rata, kita bisa menggunakan bahan tambahannya lainnya. Nah, bahan tambahannya lainnya itu bisa kita dapatkan dari Wisman. Penggunaan Wisman ini bagusnya digunakan pada saat musim panas, teman-teman. Musim panas. Dan kalau misalnya kalian digunakan di musim dingin agak kurang bagus, karena sifat dari Wisman ini kan dia mentega ya, jadi dia kalau musim dingin tuh dia membeku sifatnya. Jadi penggunaan Wisman ini bagusnya di musim panas. Kalau misalnya di musim hujan kalian nggak usah pakai, nggak apa-apa. Fungsi Wisman ini juga dia membuat umpan kita jadi lebih wangi, teman-teman. Seperti bolu, kue. Bentar. Campur. Kita campur. Bahan tambahannya selain Wisman, untuk umpan putih bisa kalian pakai target, misalnya target itu bisa kalian pakai target. Jadi harus banyak-banyak berkreasi kalau dalam umpan ikan mas, karena jadi kebanggaan tersendiri kalau misalnya umpan racikan kita sendiri itu neter. Nah, setelah jadi, bahan tambahan lainnya itu kroto, teman-teman. Kroto ini bisa kita campur di adonan, atau bisa kita taruh setelah umpan matang. Setelah umpan dikukus. Kebanyakan pemancing itu menggunakannya
untuk lomba ya, untuk lomba itu dia di dalam seperti ini, dan nanti dia pakai lagi kroto untuk cocolan. Nah, itu biasanya untuk lomba. Dan bahan tambahan lainnya misalnya pemakaian pandan, daun pandan itu bisa juga, daun pandan ya, fungsinya juga sama untuk menambah harum aroma umpan kita gitu. Jadi bahan utama umpan putih itu ya 3 tadi, susu, telur, dan kara. Nah, pemakaian kara pun itu disesuaikan dengan kondisi empang. Jadi umpan itu belum tentu umpan ini cocok di empang A. Nah, umpan ini neter di empang A, tapi belum tentu umpan ini neter di empang B. Terkadang malah sebaliknya juga, terkadang malah umpan yang biasa-biasa aja seperti pelet itu malah neter. Nah, jadi pinter-pinter kalian untuk membaca kondisi empang gitu. Ada pernah pengalaman saya juga, kita pakai umpan lomba gitu sampai krotonya satuan untuk mancing harian, tapi hasilnya kita cuma dapat 1 ekor. Tapi kita ganti pakai umpan pelet, malah hasilnya neter. Nah, itu kadang seperti itu juga. Jadi kita pinter-pinter juga, sebelum pergi memancing kita lihat dulu umpan apa yang masuk di situ gitu. Dan karakter empangnya itu seperti apa dia lebih ke amis gitu, amis wangi, amis gurih, atau apa gitu. Jadi setelah umpan dasaran putih ini matang, tambahan lainnya teman-teman itu bisa menggunakan, setelah matang itu bisa menggunakan paikin, lalu misalnya penasnya pakai jempol ya, pakai jempol, atau misalnya pakai jempol amis, bisa pakai bondon juga bisa setelah umpan matang. Untuk amisannya pakai deho, sunbel, atau pakai amisan lainnya, cuek tongkol, terus ikan ekor kuning, ya, dan lain sebagainya, amisan-amisan itulah. Oke. Mungkin sekian dulu untuk pembuatan umpan putihnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan takut untuk berkreasi dalam membuat umpan ikan mas, karena dengan begitu kalian bakal lihai untuk membaca karakter kolam pemancingan. Jadi nggak terlalu mendapatkan hasil yang baik lah gitu. Dan untuk pengukusan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, satu dikukus dan satu lagi direbus gitu kan. Dikukus biasanya itu waktunya antara 10 sampai 15 menit, sedangkan direbus itu biasanya lebih cepat lagi, itu biasanya 5 sampai 10 menit gitu. Karena pengukusan kan perebusan itu kan umpan kita langsung diceburin ke air panas yang mendidih gitu. Oke, cukup sekian dulu tutorial cara membuat umpan putih dasaran kukusan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa dukung terus channel El Rafa ini untuk semakin berkembang. Jangan lupa dengan cara mengklik subscribe-nya teman-teman, supaya channel El Rafa ini makin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.